Pada mau kemana Pak Haji? Biasa. Pamijahan. Pada mana kamu Pak Haji? Pamijahan. Oh siap. Pak Pamijahan. Ustad. Aya kawantun, aya nu kawantun lanjut. Siap. Mulai sieun kuis. Siap. Ini mata kedahnya. Siap. Siap. Ini pada mau kemana ini? Beb, pada kemana Beb? Pamijahan. Siap. Berkah doa. Iya. Abdi mah ada anak nu tadi we. Ya Allah apa meureun. Siap. Terus sejauh 13 kilometer. Alhamdulillah sekarang lagi di Pantai Cijayana. Siap. Satu. Pantai Cijayana. Cijayana.
Cijayan ini adalah pantai yang mau menuju ke Pamijahan, jadi lewat Cipatujah Ya. ke Santolo. Mau ke Santolo, dari Santolo terus ke Pamijahan. Ya. Nah, ini touring syar'i yang pada hari ini alhamdulillah selamat sampai mudah-mudahan ke Pamijahan pun selamat, pulang pun selamat, membawa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul apa yang semua inginkan, hajat-hajatnya. Ya, hajat semua. Hajat jamaah, hajat saudara, hajat istri, hajat teman, hajat keluarga semua. Semoga Allah kabul dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, berkahnya para guru-guru kami, berkahnya para aulia kami. Dan ini langsung ke dari sini ke Santolo ya. Ini Santolo Sayang Heulang, terus Sancang, Miramare, lanjut Cipatujah insyaallah. Jadi dari Cijayana ke Santolo, terus ke Sayang Heulang, ke Miramare, ke Sancang, ke Cipatujah. Sancang, Miramare, Cipatujah. Semoga berkah. Amin. Amin. Doanya dari semua. Amin. Dari para mirsa. Amin. Wah, Haji Amor, touring syar'i pertama ya. Baru pertama biasa saya ke gunung ya. Sekarang saya jalan raya ya, alangkah terkesannya gitu. Cuma kalau jalan raya itu perjalanan panjang, Mbak. Berjam-jam kita ngegas ya, lain dengan di gunung. Kalau di gunung banyak Ke gunung istirahatnya. Kalau di sini Banyak tidak jatuh. istirahat. Iya, sini enggak. Alhamdulillah berkah ya. Alhamdulillah, badan Semoga sehat. Ya, bisa amin. kesini lagi. Amin. Untuk bulan depan insya Allah akan diagendakan kesini lagi dengan semua jamaah Surul Mustafa, jamaah Ritbul Hadad, jamaah Al-Maghfirah, bersama touring lagi dengan Abah Pekerjaya dalam rangka tadabbur alam supaya imun kita supaya kuat. Amin. Kesan dan kesannya perjalanan touring hari ini. Touring religi ini Masya Allah, kita berangkat tadi dari rumah sekitar jam 8 sampai Bungbulang, mampir ke salah satu sahabat kita yang bernama Haji Umam. Kemudian perjalanan kita dilanjutkan yaitu untuk berziarah kepada salah satu wali min aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Abdul Muhi yang berada di Pamijahan. Dan di pertengahan perjalanan kita melihat ada salah satu ciptaan Allah yang sangat besar sekali. Alhamdulillah. Kita mampir ke sini tidak ada lain dan tidak ada bukan hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa tidak melihat laut ini kecuali dia akan percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia, makhluk Allah satupun yang bisa menciptakan ciptaan Allah sebesar ini. Masya Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Masya Allah. Ajib, luar biasa. Inilah perjalanan yang memang sangat mengesankan. Nanti untuk ke depan lagi yang belum bisa ikut, silakan mempersiapkan diri, ikut, mempersiapkan diri mental. Lihat anak-anak yang tidak punya pikiran yang masih happy. Dan di sini insya Allah tidak akan mengingat apa-apa, hanya mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bangenit pokoknya mah. Mang Bayu. Inilah kenikmatan. Nanti ada lagi dari sini Sayang Heulang, dari Sayang Heulang ada lagi Miramare, Sancang, dan kesananya ke Laut Cipatujah. Subhanallah.
nak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng enjing ka sadayana baraya, sadayana sahabat Abah Pagerjaya. Alhamdulillah dina dinten Jumat masih di pamijahan di wilayah Makbaroh Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Touring Syar'i season 5 munajat Allah Subhanahu wa taala dina dinten tasyrik, dari hari tasyrik Idul Adha terakhir hari Jumat sekarang. Semoga perjalanan ini membawa sesuatu keberkahan yang bisa merubah perilaku-perilaku yang masih kurang bagus menjadi lebih bagus. Dan apa yang dicita-citakan oleh semua sahabat, semua rekan, Allah kabulkan, khususnya pembangunan pesantren Nur Sholah semoga cepat selesai dan Allah gampangkan apa-apa yang diinginkan, dibutuhkan oleh pesantren Nur Sholah berupa materi dan yang lain-lainnya. Diberkati berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW dan berkahnya para wali Allah min ahlul tariqah satariyah Kang Rasa Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Ini di samping saya Habib Nijar Al-Haddad, salah satu pengurus Ponpes Nurul Sholah juga. Beliau majelis Ratibul Hadarnya di wilayah Warung Lahang Cicalengka. Dan kesini tiada lain tiada bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada makhluk apalagi kepada orang yang sudah meninggal, tapi kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad, berwasilah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana banyak orang yang menyebutkan bahwa ziarah itu bid'ah dolalah, kulu dolalah finnar. Bagaimana menurut antum termasuk ziarah kubur supaya orang lain tidak nyinyir gitu, tidak selalu membid'ah-bid'ahkan, apalagi bid'ah dolalah, kulu bid'ah itu finnar. Ya, kebanyakan orang memang sebagian golongan yang membid'ahkan tentang ziarah kepada ulama, para salihin, karena mungkin orang-orang tersebut belum menemukan dan memahami tentang anjuran ziarah kubur baik dalam hadis maupun dari qaul ulama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak memahami arti tentang ziarah kubur yang sebenarnya, yang mana tentang ziarah kubur itu untuk golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat dianjurkan. Untuk apa artinya menapak tilas tentang sosok seorang ulama ketika dalam kehidupan dulu dalam dakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan artian kita berziarah kepada para wali-wali Allah, para ulama, para salihin tidak lain, kita hanya meminta kepada Allah, tetapi dengan berwasilah melalui beliau, melalui karamah beliau, itu saja. Jadi bukan meminta kepada makhluk, tapi meminta kepada Allah dengan berwasilah.
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihi wasilah. Jadi sebagai perantara. Dan walaupun seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam, beliau sudah meninggal pun keberkahannya kepada masyarakat seperti apa? Pembangunan masjid banyak, orang banyak berziarah, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak mengenal Allah berkat wasilah beliau menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, orang jadi mengenal kebesaran Allah. Itulah salah satu penyebar agama Islam, dan kita menziarahinya, mendoakan beliau, meminta kepada Allah semoga di alam barzahnya beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya semacam itu, sebatas itu, tiada meminta. Kalau meminta langsung itu berarti musyrik ya. Ini bukan meminta tapi berdoa di tempat istajab. Kenapa tempat istajab? Karena di situ banyak orang yang membaca Yasin lebih dari 40 orang, baca Quran lebih dari 40 orang, yang berzikir, bersolawat ribuan. Malaikat senang, apalagi kalau nanti malaikat mengaminkan doa kita, cepat dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Nah, untuk pesantren Nurus Shalah, barangkali ada donatur lain yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya tentang sedekah supaya di alam barzah atau nanti di yaumul akhir kita mendapatkan sesuatu yang indah dengan wasilah bersedekah. Betul gak Habib ya? Betul. Karena memang bab tentang sedekah ini Masya Allah sesuatu perkara amal soleh yang mana sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang meninggal pun pertama kali meminta untuk dihidupkan kembali itu ingin bersedekah, amalia yaitu bersedekah fa'asadaq. Luar biasa, sedekah hebat itu. Sedangkan memang sedekah itu bisa bukan hanya semata secara material saja, bisa secara tenaga, pikiran. Ini mudah-mudahan para jamaah yang lain atau yang muhibbin pada Rasulullah SAW khususnya untuk membantu pondok pesantren Nurus Shalah dalam tahap penyelesaian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan, melancarkan. Amin. Mengajak kepada semua untuk membantu baik secara doa, materi maupun non material. Kami tunggu. Artian insya Allah ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bahkan doa pun sebagai senjata buat kita untuk meminta kepada Allah untuk memudahkan kelancaran hajat sahibul pondok pesantren ya. Sohibul Mahad. Ya, Sohibul Mahad. Mudah-mudahan artian dengan cepat, karena tidak ada yang mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang didatangkan ke pondok-pondok pesantren Nurus Shalah untuk membantu, dan dalam tahap ini alhamdulillah dukungan dari jamaah semua, khususnya umat baginda Rasulullah SAW dalam membantu pembangunan pondok pesantren dalam keadaan lancar alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini tahap untuk penyelesaiannya bisa secara cepat, dan ini menunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Dan sekali lagi yakin, dan harus kita yakin bahwa bab sedekah ini ya Masya Allah besar faedahnya, besar manfaatnya. Bahkan sekalipun orang yang fakir dituntut dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika tidak mempunyai harta materi, bersedekahlah dengan baca tasbihatun sadaqah wa tahmidatun sadaqah wa takbiratun sadaqah wa tahlilun sadaqah. Itu hatta orang yang fakir yang tidak punya harta dianjurkan Rasul untuk bersedekah kepada Allah dengan membaca tasbih, tahmid, takbir dan senyum pun bersedekah. Bersedekah insyaallah banyaklah manfaatnya, bahkan menjadi tadfa'ul bala, banyak. Bahkan sedekah itu bisa menarik rezeki yang mana diibaratkan sudah tertimbun rezeki tersebut, dengan sedekah wasilahnya bisa keluarlah rezeki tersebut insyaallah berkah. Nah, jadi kalau sedekah itu jangan sungkan, cek sunama orang ulah lebar. Sabab naon?
apabila seorang anak Adam yang sudah meninggal, maka tinggal 3 perkara yang akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal, termasuk salah satunya adalah sedekah jariah. Pesantren, masjid yang selama ini dipakai sholat, pesantren dipakai belajar untuk mencari ilmu, orang yang ikut serta bersedekah, insya Allah akan setiap waktu, setiap hari datang keberkahan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah sedekah kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Alhamdulillah, ini salah satu majelis. Ini majelis di Jahan, tempat kita kalau istirahat, berkumpul. Di sini banyak yang sedang khalwat pun di sini ada. Ini pangarsa pimpinan pondok pesantren Nurul Salam pun ada di sini. Ini sama juga di sini. Lagi bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Karena tempat ini adalah salah satu histori dari membangun madrasah dan sekarang membangun pesantren. Alhamdulillah. Demikian vlog hari ini di Pamijahan. Semoga yang mau like, yang mau subscribe, tambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir di sini setelah lockdown dibuka oleh negara Arab Saudi, kita semua bisa berkunjung kembali, beribadah kembali di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, karena memang sudah sangat rindu untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW dan sangat rindu untuk bertawaf di Baitullah, di Ka'bahnya, di Ka'bah, sholat di Masjidil Haram. Billahi taufiq wa hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.